Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Ija X Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang UTBK. Langsung aja yuk kita bahas soalnya. Oke, lanjut soal UTBK tahun 2019. Materinya adalah dimensi 3 ya. Ini bangunnya balok memiliki AB sama dengan 2, BC sama dengan 1, dan AE 1. Berarti panjangnya 2, lebarnya 1, dan tingginya 1 ya. Oke, diketahui juga titik P itu adalah titik tengah A dengan B. Nah, sedangkan A dan B-nya ini panjangnya 2 ya. Di sini ke sini 2 ya. Berarti ini nanti AP-nya itu 1, BP-nya 1. Oke, karena kan di titik tengah. Oke, diketahui juga tetanya itu adalah sudut EPG. Nah, EPG berarti nanti kalau kita mau mencari cos tetanya, itu kita harus tahu ukuran dari segitiga EPG. Oke, kita harus tahu dulu nih, segitiga EPG. Lihat bentuknya. Coba kalau kita tarik ya. Kalau kita tarik gambar, jadinya gimana sih EPG itu? EPG itu jadi gini kan. Ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, gitu. Nah, ini EPG E, di sini G, di sini P. Di sini tetanya ya. Nah, cos theta ini yang mau kita cari. Nah, dari soalnya itu sepertinya kita udah tahu. Nanti kita cari EP-nya berapa, GP-nya berapa, dan EG-nya berapa. Nanti untuk mencari cosinus theta, kita harus menggunakan aturan cosinus gitu kan ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih aturan cosinus gimana sih. Kalau aturan cosinus kan, misalnya kita punya segitiga sembarang. Nah, gini dengan sisi A, B, C ya. Di depan sudut A ini namanya sisi A kecil, depan B ini B kecil, depan sisi sudut C besar ini C kecil. Kalau misalkan kita mau mencari misalnya panjang sisi C kecil kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus C. Nah, itu. Nah, rumus ini yang nanti kita akan gunakan untuk mencari kosinus theta. Nah, gitu kan. Sebelum mencari sudut theta ini, kita harus cari dulu nih ukuran EP-nya berapa, GP-nya berapa, EG-nya berapa gitu ya. Kelihatannya banyak tapi sebenarnya gampang kok, kita tinggal menggunakan banyak soal rumus Pitagoras aja gitu kan. Kan di sini kita lihat ya, EP. Kalau EP itu berapa? Ini kan Pitagoras antara 1 dengan 1 ya, berarti miringnya berapa? Kalau di Pitagorasin akar 2 kan. Nah, gitu, akar 2. Lanjut kita PG. PG itu Pitagoras antara PC dengan GC. Nah, PC-nya ini kan Pitagoras antara PB dengan BC ya. Kan berarti akar 2 ya. Akar 2 PC-nya. Nah, kalau PG itu kan Pitagoras antara PC dengan GC. Berarti ini akar 2 dengan 1. Berarti berapa? PG-nya berarti akar 3 kan. Akar 2 kuadrat 2 tambah 1 kuadrat 1 berarti akar dari 3 ya. Coba kalian hitung sendiri. Ukurannya akar 3 ya. Berarti EG-nya itu apa? Berarti EG-nya ini berarti Pitagoras antara EF. EF juga 2 kan? Sama dengan AB dengan FG. FG-nya 1. Berarti Pitagoras dengan 2 dan 1 berarti akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 4 ya. Tambah 1 berarti akar 5. Nah, gini. Kalau udah ketemu semua sisi-sisinya, kita tinggal cari cosinus tetanya. Berarti kita gunakan yang sisi depannya gitu ya. Berarti di sini kita tulis akar 5 kuadrat yang gitu. Akar 5 kuadrat sama dengan berapa? Berarti akar 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kali akar 2 dikalikan akar 3 dikalikan dengan cos theta. Nah, cos theta ini kan yang kita cari ya. Berarti di sini oke, kita pindahin ya. Di sini berarti 5 sama dengan 2 ditambah 3 kan? 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 dikurangi dengan berapa nih? 2 kali akar 6 ya. Kosinus theta. Coba di sini 2 tambah 3 5 ya. 5 berarti di sini 5 sama dengan 5 dikurangi 2 akar 6
Cosinus theta. Berarti ini 0 ya, habis ya? 0. Berarti di situ 0 sama dengan min 2 akar 6 cos theta. Berarti nilai cosinus theta-nya sama dengan 0 gitu. Oke? Karena kan 0 dibagi min 2 akar 6 berarti 0 ya. Berarti nilai cosinus theta-nya tuh 0. Oke, kalau cos theta-nya 0 berarti sudut theta-nya ini berapa? Berapa derajat? 90 derajat ya, karena kan cos 90 itu 0 nilainya. Oke? Berarti jawabannya 0. Oke, jumlah semua ordinat penyelesaian sistem dari x kuadrat min y kuadrat sama dengan 2y plus 8. Dan yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 2y min 8 adalah... Oke, di sini kan berarti ini adalah sistem kuadrat ya. Nah, target kita tuh ordinat. Ordinat nih kita cari y-nya berapa. Berarti nanti di terakhir tuh kita nyari y1 tambah y2-nya itu berapa. Nah, ini pasti konsep persamaan kuadrat ya. Oke. Berarti dari sini kita lihat di sini. Kalau kita mau mencari y, berarti kita harus menghilangkan si x. Oke, gimana caranya kita menghilangkan si x sekarang kan? Ini kita rapiin dulu, coba dari persamaannya x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 2y ditambah 8. Nah, yang ini kan agak berantakan ya. Ini 4x dan 2y ini coba kita pindah. Nah, ini nanti ini jadinya x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini 4x-nya biarin di sini. Sama dengan, nah, ini jadinya min 8 pindah ruas jadi plus 8, 2 plus 2y pindah ruas jadi min 2y. Berarti ini min 2y ditambah 8 kan. Nah, sekarang dari sini kita bisa menghilangkan si x-nya dulu. Oke ya, coba di sini kita kurangi. Nah, oke teman-teman, di sini lihat. Ternyata di sini ada 4 ya, 4x. Kita nggak bisa nyari y dulu, berarti kita cari hubungan antara x dan y dulu gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, misalnya kita jumlahkan nih y-nya hilang semua nih, coba. Kalau kita jumlah ini ada min y kuadrat, ada y kuadrat. Nah, nanti kan ke cancel ya. Ini juga ada 2y, di sini ada min 2y. Nah, nanti jadinya persamaan kuadrat di x-nya dulu ya. Kita coba lihat dulu. Ini kalau dijumlah jadinya 2x kuadrat y kuadrat dengan min y kuadrat ya, habis ya. Berarti ini sisanya jadi min 4x. Ini sama dengan 2y dengan min 2y habis ya. Nah, ini sisanya 8 ditambah 8 jadi 16. Nah, kita lihat di sini. Ini sepertinya bisa dibagi dua semua ya, supaya lebih sederhana. Nah, kita sederhanain, kita bagi dua, jadinya x kuadrat min 2x. Ini kan 8 ya. 16 bagi 2, 8. Kita jadiin bentuk persamaan kuadrat aja. Jadi ini 16-nya pindah ruas ke sana. Berarti ini 16 bagi 2 min 8 ya. Kan ini kan plus 16. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita harus bisa faktorkan. X kuadrat min 2x min 8 tuh jadi gimana? Coba ya. Ini berarti x min 4 ya. X min 4 dengan x plus 2. Nah, sama dengan 0. Berarti di sini x1-nya adalah min 4, berarti kebalikannya. X min 4 sama dengan 0, berarti x1-nya adalah plus 4. Dan ini x2-nya adalah berapa? 2 ditambah x2-nya berarti 2-nya pindah ruas, jadi min 2. Nah, kita dapat jadinya x1-nya min 4, x1-nya 4, x2-nya adalah min 2. Nah, kita coba yang berarti kita bisa masukin ini ya ke sini ya. Berarti kita coba masukin yang 4. Oke, jumlah y1 dan y2-nya berarti ini kita masukin yang 4 coba. 16 ditambah y kuadrat dikurangi 4x. Berarti ini kurangi 16 ya. 16 ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0.
Ini kan 4 kuadrat 16 min 4x, 4 kali 4 16 juga habis ya. Habis jadinya y kuadrat ditambah 2y minus 8 sama dengan 0. Nah, berarti di sini jumlah y1 ditambah y2-nya berapa? Kalian harus tahu ya, persamaan kuadrat kalau misalnya ada bentuk umum seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka jumlah x1 ditambah x2-nya adalah min b dibagi a. Nah, ini konsep dasar persamaan kuadrat, nggak masalah. Ini hurufnya y, yang ini x sama aja. Yang penting ini bentuk persamaan kuadrat. Pas kan, ini kuadrat, terus x pangkat 1, ini y pangkat 1, ini konstanta min 8. Berarti kita langsung tahu bahwa y1 tambah y2-nya adalah konstanta dari, koefisien dari si y. Berarti ini adalah min 2 dibagi 1. Sesuai ini ya, min b per a ya. Oke, berarti jumlah semua ordinat dari sistem ini adalah min 2 per 1. Berarti min 2. Oke ya, gampang kan? Jadi kita tinggal eliminasi aja, nanti ditransformasi ke bentuk persamaan kuadrat. Tinggal kita masukin rumus penjumlahannya. Nah, itu dia video pembahasannya. Kalau kalian masih belum ngerti, kalian bisa back ke menit yang kalian belum ngerti, atau bisa juga tulis di komen, atau juga bisa hubungi kontak person yang ada di link deskripsi. Atau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tanyakan atau hubungi ke link person di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.